Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Human Capital Development yang akan menjelaskan strategi pengembangan karyawan di perusahaan Semesta Alam TBK. Ya, sebelum itu mungkin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristanto, lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Judi Sega Tambora. Perkenalkan, nama saya Fidela Ivana Fitriawan. Oke, ya, kami adalah dari tim Human Capital Development. Dan di sini kita memiliki strategi atau beberapa yang bisa kami lakukan untuk bisa menghadapi beberapa tantangan yang ada di perusahaan. Nah, di sini perusahaan menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya tingkat turnover, pencapaian penjualan yang sering di bawah target, serta kondisi 60% karyawan manajerial yang akan memasuki masa pensiun dalam 2 tahun ke depan. Selain itu, terdapat kesenjangan karyawan, penerus dua level di bawah jabatan, sehingga perusahaan perlu menyiapkan sistem pengembangan SDM yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, sebagai strategi, di sini kami menyiapkan beberapa strategi pengembangan SDM. Yang pertama yaitu mengenai kamus kompetensi, lalu ada manajemen karir, lalu kemudian yang terakhir ada training and development. Oke, yang pertama, sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan SDM adalah kamus kompetensi, di mana kamus kompetensi itu adalah merupakan dokumen atau panduan yang berisi daftar kompetensi yang dibutuhkan dalam organisasi, lengkap dengan definisi, indikator perilaku, dan level penguasaan, yang digunakan sebagai acuan dalam rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir karyawan. Setelah memiliki kamus kompetensi, perusahaan perlu mengelola karir karyawan secara terarah melalui manajemen karir. Nah, sebelum itu, di sini ada beberapa langkah dasar dalam penyusunan kamus kompetensi. Yang pertama, yaitu ada kegiatan awal dan profil perusahaan. Mengumpulkan company profile, visi atau misi, job description, dan melakukan pertemuan awal dengan beberapa key person untuk menjelaskan pemahaman. Kemudian, melakukan pengumpulan data lapangan seperti menggunakan berbagai metode. Contoh, ada interview BOD atau Board of Director, lalu ada focus group discussion atau FGD ke manager, lalu ada interview job holder, atasan, atau kuesioner. Lalu kemudian ada analisis data awal, yaitu menganalisa data yang terkumpul baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dasar untuk menuliskan draft kompetensi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setelah memiliki kamus kompetensi ini, perusahaan perlu mengelola karir karyawan secara terarah melalui manajemen karir. Selanjutnya ada manajemen karir, yaitu merupakan proses di mana karyawan memahami minat, nilai, kekuatan, dan kelemahan dirinya untuk memperoleh informasi peluang karir di perusahaan dan menetapkan tujuan karir serta menyusun rencana tindakan untuk mencapainya. Karir planning prosesnya ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu data gathering, fokus pada kompetensi yang diperlukan untuk kesuksesan karir. Sertakan berbagai metode pengukuran, bisa melalui metode pengukuran kepribadian ataupun minat bakat. Yang kedua ada feedback, jaga kerahasiaan, fokus pada faktor-faktor kesuksesan spesifik, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada goal setting, libatkan manajemen dan pelatih atau mentor, tentukan kompetensi dan pengetahuan yang akan dikembangkan. Tentukan metode pengembangan. Dan yang terakhir ada action planning dan follow up, libatkan manajemen dan pelatih atau mentor, ukur kesuksesan dan sesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Pastikan laju pengembangan realistis. Strategi berikutnya adalah training development sebagai upaya peningkatan kompetensi karyawan. Training ini berfokus pada peningkatan keterampilan jangka pendek melalui program pembelajaran terstruktur, sedangkan development berorientasi pada pengembangan jangka panjang, individu, dan kepemimpinan. Lalu selanjutnya, terdapat sistematika dan rancangan training,
dimulai dari identify learning needs, plan training programs, implement training, dan yang terakhir evaluate training. Identify learning needs yaitu proses mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kesenjangan antara kompetensi karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Lalu plan training programs yaitu tahapan perencanaan pelatihan yang mencakup metode, fasilitas, lokasi, dan trainer agar program berjalan efektif dan sesuai tujuan. Lalu implement training yaitu pelaksanaan pelatihan sesuai rencana dengan melibatkan peserta secara aktif dan proses pembelajaran. Sebagai contoh implementasi, karyawan supervisor yang mempunyai gap kompetensi kepemimpinan akan dipetakan melalui kamus kompetensi, diarahkan dalam manajemen karir, kemudian mengikuti program training kepemimpinan sebagai bagian dari persiapan suksesi jabatan. Dan yang terakhir, evaluate training. Yang dimana ini sebagai penilaian efektivitas pelatihan untuk mengetahui peningkatan kompetensi dan dampaknya terhadap kinerja. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan semua penjelasan, kita masuk ke contoh dari kamus kompetensi itu sendiri. Oke, di sini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam hal membuat kamus kompetensi kita harus menyiapkan beberapa dokumen penting. Salah satunya adalah job description, di mana kita di sini sebagai contoh sudah menyajikan job description yang sudah ada dengan fokus kita sebagai supervisor finance and accounting. Lalu berikut job description-nya, penjelasannya. Nah, kita masuk ke analisa kompetensi atau analisis kompetensi. Di mana yang perlu kita ketahui dalam menganalisa kompetensi itu yang pertama ada uraian jabatan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan job description yang tadi sudah ada ya, dan kemudian membuat catatan apabila pada saat analisa ditemukan catatan. Lalu kita memetakan sesuai dengan kompetensinya. Nah, sebagai contoh, di sini uraian jabatannya adalah mengawasi proses pencapaian transaksi keuangan dengan yang sudah tercantum pada job description, yaitu mengawasi transaksi harian dan memastikan akurasi data. Nah, dalam hal penganalisa terdapat catatan yaitu tugas membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan orientasi pada hasil. Dengan pemetaan hasil kompetensinya adalah achievement orientation. Nah, setelah ditemukan analisa kompetensi, barulah masuk ke kamus kompetensi. Nah, nama kompetensi itu sendiri ini berdasarkan Spencer and Spencer tahun 1993, di mana kamus kompetensi di sini kita jabarkan dengan hasil analisa tadi. Yang pertama, namanya yaitu adalah achievement orientation atau semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target atau singkatnya adalah ACH. Nah, di sini terdiri dari definisi itu sendiri, yaitu derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaan sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau di atas standar. Kemudian di sini ada cakupannya, ada poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut selanjutnya kita petakan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan level standar dari kamus kompetensi itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada level 1, 2, 3, 4, dan level 5. Dengan penjelasannya, kemudian juga ada indikator perilakunya. Lalu di sini ada standar minimum kompetensi. Nah, dalam hal ini kita sedang mengidentifikasi supervisor, jadi kita mencantumkan level standarnya adalah level 3 dengan penjelasan bahwa supervisor menuntut konsistensi kualitas dan ketelitian tinggi sangat penting untuk posisi supervisor finance dan accounting dalam proses closing, laporan keuangan, dan kontrol akurasi data. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari career plan. Nah, dalam contoh career plan di sini kita sudah terdapat formnya ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, kita bisa mencantumkan nama, baik nama identitasnya, baik si perorangan atau posisi yang nanti akan dituju, lalu umur pada saat ini, dan juga target tahun yang nanti akan dicapai di umur keberapa. Lalu kemudian kita menuliskan poin strength-nya atau yang kekuatannya ya dari yang diunggulkan dari posisi tersebut atau yang bersangkutan. Kemudian kita mengkelompokkan area mana yang harus diimprove atau harus yang diperbaiki
Lalu kita tentukan tujuan jangka panjangnya gitu ya. Kemudian kita tentukan jangka pendek. Setelah kita menentukan itu semua, baru kita melanjutkan apa yang harus dicapai berikutnya gitu. Selanjutnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya juga, terkait dengan training and development. Jadi juga menentukan training dan pengembangan apa yang cocok untuk bisa mencapai posisi tersebut atau target tersebut. Oke, nah ini kurang lebihnya contoh dari career plan. Nah, setelah semuanya tadi sudah disampaikan, sudah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya, melalui integrasi kamus kompetensi, manajemen karir, serta training dan development, perusahaan dapat menyiapkan pemimpin masa depan, menekan turnover, dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih, dan sampai jumpa.